Selamat datang kembali di channel Hariware. Bagaimana kabarnya hari ini? Kami doakan semoga sehat selalu. Sesuatu yang tidak kita mengerti selalu dianggap sebagai misteri, dan misteri itu pada akhirnya membuat kita takut. Contohnya seperti segitiga Bermuda, Yeti, atau alien. Dan juga tidak semua misteri yang bakal selamanya menjadi sesuatu yang tidak terungkap. Kali ini ada beberapa misteri dunia yang sebelumnya tidak terungkap, yang sekarang sudah berhasil terpecahkan. Dan nyatanya, misteri dunia yang sering kita sangkutkan pada hal-hal supranatural tersebut bisa dijelaskan secara ilmiah. Dan inilah beberapa misteri yang sudah terungkap kebenarannya. Kali ini kita akan membuka tabir yang jauh lebih cerah dan semakin menyibak misteri dunia yang belum pernah kita ketahui sebelumnya. Dan pembahasan kita akan terus berlanjut, maka dari itu silakan subscribe untuk menerima pemberitahuan terbaru dari berbagai misteri yang menarik ini. Jika kamu sudah subscribe, kami ucapkan terima kasih karena telah membantu membangun channel ini lebih baik lagi. Suara dengungan di Taos, Amerika Serikat, sudah terpecahkan. Saat itu, tahun 1993, ketika masyarakat Taos pertama kali mendengar suara dengungan berfrekuensi rendah yang cukup mengganggu telinga mereka. Awalnya mereka kira itu hanya dengungan suara lebah. Ada juga yang mengira itu hanya deru kendaraan. Dan warga setempat terus mendengar suara dengungan itu secara rutin sampai bertahun-tahun setelahnya. Dan tidak hanya warga lokal, kota kecil di New Mexico tersebut yang mendengarnya, turis-turis pun mengaku pernah mendengar suara yang sama. Ada beberapa jawaban yang dianggap sebagai masuk akal. Ternyata, suara tersebut disebabkan oleh gelombang laut yang berbenturan dengan dasar samudra. Penjelasan mengenai fenomena itu dimuat dalam jurnal yang dirilis pada 14 Januari 2015. Dan jurnal tersebut berjudul Bagaimana Gelombang Laut Mengguncang Bumi. Dua mekanisme menjelaskan mikroseisme dan periode 3 hingga 300 detik. Dan hal tersebut menjelaskan bagaimana suara dengungan berfrekuensi rendah di Taos, Amerika Serikat terbentuk. Antikythera, mesin astronomi tertua yang sudah terpecahkan. Para ilmuwan sebelumnya berpendapat bahwa Antikythera ditemukan di sisi sebelah selatan Yunani pada tahun 1901 yang merupakan cikal bakal mesin komputer. Setelah ditelusuri lebih lanjut, fungsi dari benda yang mirip mesin jam ini pun terungkap, yaitu alat bantu yang berkaitan dengan bidang astronomi. Dan alat ini dulu digunakan untuk memprediksi posisi benda-benda luar angkasa yang bisa dilihat dari bumi. Dan Antikythera makin membuktikan jika orang Yunani zaman dahulu telah memiliki pemahaman ilmiah yang maju dibandingkan dengan peradaban masyarakat lain pada masa tersebut. Gambar helikopter di hieroglif Mesir kuno, misteri yang sudah terpecahkan. Jika kita melihat pada hieroglif pada zaman Mesir kuno tersebut, sekilas mirip gambar helikopter dan pesawat jet. Ternyata di hieroglif tersebut tertulis nama Mematri Seti I, yaitu Raja Mesir kuno, dan putranya Ramses II. Setelah Seti I meninggal, nama Ramses II ditulis di atasnya dengan menimpa nama sebelumnya. Sehingga menurut para ilmuwan, jadilah kalau mereka melihat sekilas, hieroglif tersebut bentuknya seperti helikopter dan pesawat jet. Ini adalah sebuah jawaban penjelasan mengenai gambar helikopter di hieroglif Mesir kuno tersebut, yang artinya gambar helikopter dan jet tersebut bukanlah suatu kendaraan. Tetapi menurut para ilmuwan, hal tersebut merupakan tulisan penjelas mengenai sejarah, yang ketika di mana pembuatannya, yaitu ukiran nama tersebut diimpit menjadi satu sehingga membentuk sebuah kendaraan udara seperti helikopter, jet, dan lain sebagainya. Yang selanjutnya adalah kapal hantu Mary Celeste, sudah terpecahkan. Kenapa Mary Celeste dijuluki kapal hantu?
Karena pada saat itu ia ditemukan pada tahun 1872 dan kapal itu terombang-ambing di tengah lautan dengan kondisi tanpa ada satupun awak kapal yang terlihat. Sehingga yang menjadi misteri adalah kemana perginya para awak kapal Mary Celeste dan tidak ada satupun orang yang tahu pada saat itu. Namun ada beberapa penjelasan ilmiah mengenai hal tersebut. Dari sang pemilik kapal, James Winchester, yang kemudian disempurnakan lagi oleh Eagleways, Winchester berpendapat bahwa 1.700 barel alkohol yang dibawa oleh Mary Celeste terbuat dari oak merah yang berpori-pori besar dan rawan bocor. Dan jika bocor, maka uap alkohol akan muncul dan ledakan pun mulai terjadi. Penjelasan dari Winchester itu sudah dibuktikan oleh ilmuwan Jerman Eagleways lewat sebuah percobaan. Saat timbul uap alkohol, itulah mungkin kapten merasa takut akan ledakan, sehingga ia dan anak buahnya meninggalkan kapal secara terburu-buru. Itulah beberapa misteri dunia yang dahulunya belum terpecahkan, namun sekarang sudah ditemukan jawabannya. Semoga penjelasan-penjelasan tersebut bisa memberikan kita wawasan lebih jauh lagi. Sekarang kita berada pada bonus fakta. Tahukah kita mengenai misteri tentang negara adidaya pertama di dunia yang berdiri sekitar 2400 tahun yang sekarang terpecahkan? Analisis genetik baru akhirnya mengungkapkan asal-usul Etruria, warga misterius yang peradabannya berkembang pesat di Italia berabad-abad sebelum berdirinya Roma. Sekarang perdebatan kuno akhirnya bisa diselesaikan, dan para ilmuwan berencana untuk melakukan studi genetik yang lebih luas menggunakan DNA kuno dari wilayah lain dari Kaisaran Romawi. Ini akan bantu mereka untuk tidak hanya menemukan rincian lebih lanjut tentang asal-usul Etruria dan bahasa mereka yang aneh, yang sekarang sudah punah, tetapi juga untuk menemukan pergerakan orang-orang yang mengubah keturunan mereka menjadi warga negara adidaya global yang beragam secara genetik. Penulis Yunani kuno Herodotus secara luas dianggap sebagai sejarawan pertama percaya bahwa orang-orang Etruria adalah keturunan Anatolia dan Aegean yang melarikan diri ke barat setelah kelaparan di tempat yang sekarang disebut dengan Turki Barat. Dan sejarawan Yunani lainnya, Dionysius dan Halikarnassus, membantah bahwa peradaban pra-Romawi terlepas dari kebiasaan Yunani dan bahasa non-Indo-Eropa adalah penduduk asli semenanjung Italia. Itulah kota adidaya tersebut dengan kota-kota secanggih kota Yunani kuno, jaringan perdagangan yang sama menguntungkan dengan Fenisia, dan kaisaran besar yang menyaingi Mesir kuno. Peradaban Etruskan, yaitu negara adidaya pertama yang diketahui di Mediterania Barat, memiliki kecemerlangan yang hanya cocok dengan misteri seputar bahasa dan asal-usulnya, dan naik ke puncak kekuasaannya di Italia Tengah pada abad ke-7 sebelum Masehi. Etruria mendominasi wilayah itu selama berabad-abad sampai munculnya Republik Romawi, yang menaklukkan Etruria sebelum pertengahan abad ke-3 sebelum Masehi, yang sepenuhnya mengasimilasi mereka pada 90 sebelum Masehi. Bagaimana menurut tambahan? Silahkan berikan tanggapan dan komentar di bawah. Sebenarnya masih banyak hal yang belum akan kita bahas. Tetap nantikan video selanjutnya dengan menekan tombol subscribe yang berada di sebelahnya. Terima kasih sudah menonton hingga akhir video ini. Kami doakan semoga sehat selalu. Sampai jumpa lagi.